Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa dulu. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Ala hadini ya kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Summa ila hadratin jami'il awliya'illah minal aqtab wal autad wan najaba wal ghuth. Mobil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirra summa ila hadratin jami'il masyayikhina bil khusus Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani Qaddasallahu sirra summa ila hadratin wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masuk di surat Maryam ayat 77, Bapak Ibu. Surat Maryam ayat 77. Kitabnya jilid yang ketiga, halaman 289. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aitalladzi kafara biayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Attala'al ghaiba amittakhadha 'indar rahmani 'ahda. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa ya'dina farda wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum 'izza kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Alam taro anna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum 'adda yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw nasma'u lahum rikza. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita telah sampai di akhir ayat-ayat surat Maryam. Kita mulai dengan ayat ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangka mengecam dan menghardik orang-orang kafir yang sombong. Afara'aitalladzina kafaru biayatina. Lalu apakah engkau telah melihat, wahai orang yang jahat dan durhaka, yang mengingkari, menolak dan menentang serta menyombongkan diri pada ayat-ayat kami,
yang menunjukkan kebesaran zat kami dan kesempurnaan sifat-sifat dan asma kami. Wa qala la utayanna malau wa walada. Dan dia mengatakan saya bersumpah berlebihan dengan tujuan mengejek dan menertawakan. Demi Allah, pasti aku akan diberi dan didatangkan dalam kehidupan dunia ini juga kalau dikira-kira akan wujudnya harta dan anak, seperti halnya kamu diberi dalam kehidupan dunia ini. Hal ini karena saking terlenanya ia, saking dungu sesat dan yakinnya ia dengan kesombongan kebanggaan bahwa ia telah meraih kedudukan ini seperti keadaan saat itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan cara yang telak dan kuat dengan berfirman, "At-tala'al ghaiba." Adakah dia melihat yang ghaib? Yakni adakah orang yang zalim ini yang tersesat dalam jebakan kelalaian kebodohan mengklaim bisa mengetahui yang ghaib dan melihat rahasia-rahasia? Amit takhadha indar rahmani ahda. Ataukah dia telah melakukan dan mengambil dari sisi Tuhan yang Maha Pengasih, yakni di sisinya melalui lisan satu nabinya atau malaikatnya perjanjian, supaya dia memberikannya harta dan anak di akhirat nanti, sebab tidak bermakna apa-apa kemantapan suatu klaim semacam itu dan menguatkannya dengan sumpah kecuali dengan salah satu dari dua jalan tersebut. Apakah dia bisa melihat yang gaib ataukah dia pernah bikin perjanjian dengan para rasul? Sama sekali tidak. Kalah. Tidak mungkin orang dungu yang pembohong ini tidak punya jalan jalan itu atau jalan yang ini. Sebaliknya, sanaktubu ma wa na'uddu lahu minal adzabi madda. Kami akan menulis dan menyuruh para malaikat pencatat agar mencatatkan apa yang dikatakannya, yakni oleh orang berlebihan ini yang telah berjerumus dalam harta dan kedudukannya, dan kami akan memperpanjang baginya dan menambahkan untuknya pada hari pembalasan adab secara sempurna, yakni siksaan yang sangat berat dan berlipat ganda, beribu lipat disebabkan kekufurannya dan keras kepala dan keterjerumusannya dalam kekufuran dan kedoliman terhadap orang-orang mukmin dan ejekannya pada mereka. Wa narithuhu ma yakul, dan setelah kami menghancurkan mematikannya, kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, yakni kami akan mewarisi apa yang dia katakan dan apa yang diperbuat untuk berbangga diri berupa harta dan benda, keturunan dan lainnya, lalu kami akan mencabutnya darinya dan melucutinya, di mana tidak akan ada lagi tersisa padanya apapun dari yang pernah dia punya. Wa ya'tina farda, dan dia akan datang pada kami pada hari di perlihatan amal dan pembalasannya dengan sendirian, nihil dan seorang diri tanpa keluarga, harta kekayaan, iman dan amal. Wattakhadhu min dunihi wattakhadhu min dunillahi aliha, dan termasuk daripada kedunguan mereka terhadap Allah dan begitu parahnya kelalaian mereka dan keberadaannya mengesakannya dan ketunggalannya dan kekuasaannya, mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah menurut keinginan diri mereka sendiri dan menurut hawa nafsu mereka yang rusak. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izzah, agar mereka, yakni Tuhan-Tuhan mereka itu menjadi pelindung bagi mereka, yakni sebab menghormati dan tunduk pada mereka di sisi Allah, di mana Tuhan-Tuhan memberi syafaat pada mereka dan mereka takut pada siksaan Tuhan-Tuhan itu. Kalla, sama sekali tidak, merupakan bantahan pada mereka terhadap apa yang menjadi keyakinan mereka, yaitu berupa keuntungan bagi mereka dalam menyembah berhala dan patung-patung, seperti keterhubungan syafaat dan timbulnya keselamatan. Sebaliknya, sayakfuruna, akan mengingkari mereka itu dan menolak para sesembahan itu pada hari kiamat nanti, fi ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Pada hari kiamat nanti penyembahan mereka akan ditolak, yakni terhadap penyembahan orang-orang kafir itu pada tuhan-tuhan mereka. Dan bagaimana bisa tuhan-tuhan itu memberi syafaat pada mereka itu? Pada saat itu bahkan tuhan-tuhan itu akan menjadi musuh bagi mereka dan menentang dan memusuhi mereka
bahkan menginginkan dibalasnya mereka dan ditambahkan siksanya untuk mereka. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa heran kepada sifat keras kepalanya orang-orang kafir, begitu parahnya kesesatan keterjumusan mereka dalam kelalaian dan tidak tersadar dan tergugahnya mereka oleh kebenaran ayat-ayat tauhid, padahal telah begitu jelas dan terang benderang, dan mereka sendiri adalah orang-orang berakal yang memiliki pembawaan naluri, makrifat dan keyakinan, apalagi setelah tampaknya kebenaran dan tingginya ia, serta luhurnya kedudukannya dengan diutusnya Nabi SAW dan diturunkannya Al-Quran padanya, dan diakhirinya pengutusan persyariatan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi dan mereka tetap ingkar. Allah Subhanahu wa taala berisyarat mengenai sebab terjerumusnya, tersesatnya, terus-menerusnya mereka itu dalam ayatnya dengan cara menghibur Nabi, menghibur keheranan Nabi tersebut. Maka Allah berfirman pada Nabi, Alam taro anna arsalna syayatina. Tidakkah engkau melihat, wahai Nabi, yang paling sempurna, tidakkah engkau tersadar bahwa sesungguhnya kami menurunkan asma kami yang berupa Al-Mudhillu, yang maha merendahkan, telah mengutus setan-setan yang menyesatkan itu, arsalna syayatina alal kafirina, kepada orang-orang kafir yang kami kehendaki kesesatan dan kehinaan mereka sejak dalam cakrawala pengetahuan kami dan lembaran ketetapan kami, dan telah kami kuasakan kepada setan-setan itu untuk mereka, di mana ta'uzzuhum, setan itu mendorong mereka, yakni membisiki, menggerakkan dan menjerumuskan mereka dengan melancarkan tipu daya pada mereka menuju perbuatan maksiat dan dosa, menjatuhkan mereka ke dalam berbagai fitnah dan kejahatan, dan mengurungkan pada mereka keurungan syahwat dan kenikmatan nafsu yang mengakibatkan terjadinya bermacam-macam hukuman dan dapat menjauhkan dari pahala dan kesuksesan menggapai impian. Azza dengan sungguh-sungguh mendorong, maksudnya dorongan yang terus-menerus sehingga membuat hati mereka siap menerima fitrah yang sejati bagi makrifat dan tauhid, yang sekaligus hati mereka akan tercap dan tersegel dengan tutup yang kuat dan penghalang yang tebal, sehingga tidak dapat diharapkan lagi hati mereka itu dapat terbuka sedikit pun. Itulah sebabnya mereka tidak dapat mengetahui tampilnya al-haq dan lembar-lembar ayat-ayat Allah serta semburat tanda-tanda kebenarannya, meski semua tanda itu begitu jelas, nyata, dan memancar. Fala ta'jal alaihim, maka janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa memintakan adab pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, setelah engkau mengetahui keadaan mereka yang akan kami timpakan kebinasaan hukuman kami terhadap mereka. Dan janganlah engkau berputus asa disebabkan penundaan dan lambatnya kami membinasakan mereka, bahwa kami akan membinasakan, mengabaikan hukuman dan balasan terhadap mereka. Sebaliknya, innama ta'uddu lahum adda. Justru kami menghitung untuk mereka dengan menundanya kami sebagai sampai masa dan waktu bagi mereka dengan hitungan yang teliti. Kapanpun tiba saatnya. Kapanpun tiba saatnya kami siksa dan lenyapkan mereka, di mana engkau nantinya aman bersama orang-orang mukmin yang bersamamu dari keburukan dan kerusakan mereka. Ingatlah, wahai Rasul yang paling sempurna, yauma nahsyurul muttaqin, pada hari penyesalan bagi orang-orang kafir, saat kami mengumpulkan dan menggabungkan pada saat itu orang-orang bertakwa, orang-orang mukmin yang menjaga diri mereka dari hal-hal yang dilarang dan perbuatan-perbuatan dosa yang telah tersebut di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan pada para rasul yang mereka juga menjelaskan hal itu. Ilar Rahmani wafda, kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat, yang mereka diutuskan berkelompok-kelompok supaya mereka diberikan balasan dengan kasih sayang dan ampunan, dan mereka diliputi oleh kasih sayang itu sebagai balasan yang baik bagi keimanan ketakwaan mereka, dan dianugerahi dengan keridhaan sebagai penyambutan dan pertambahan kemuliaan bagi mereka.
Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami akan menggiring orang-orang yang durhaka pada hari itu seperti digiringnya hewan-hewan ternak yang melakukan kriminal dan jahat menuju penjara dan tempat tahanan dengan dipaksa dan dimurkai sangat keras menuju neraka jahanam yang ia merupakan seburuk-buruknya tempat, segelap-gelap dan sedalam-dalamnya jurang dalam keadaan dahaga. Seperti masuknya hewan-hewan ternak menuju kandang-kandang dan lorong-lorong dengan paksaan dipukuli dengan keras, ditertibkan dan sebagainya. Mereka pada saat itu adalah orang-orang yang kebingungan, bergejolak dan terdesak amal-amal dan sesembahan mereka yang batil, tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Tidak dapat memberi syafaat dan penyelamatan pada mereka dari api neraka sebagaimana dahulu mereka mengira. Bagaimana bisa sesembahan mereka dapat menolong mereka sebab mereka la yamlikuna syafa'ata illa manittakhadha indar rahmani ahda. Tidak berhak mendapat syafaat untuk mereka sendiri untuk meringankan siksaan dari mereka kapanpun mereka menginginkannya, kecuali orang yang telah mengadakan dan mendapatkan baginya sendiri di sisi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih, yakni dari kehadiratnya perjanjian, yakni izin mendapatkan syafaat bagi orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dengan syafaatnya orang yang dapat memberikan syafaat seperti syafaatnya beberapa nabi kepada umat mereka yang pernah bermaksiat kalau memang Allah yang Maha Pengasih dan Penolong mengizinkan. Wa qalat takhadar rahmanu walada. Dan bagaimana orang-orang yang hancur itu mendapatkan keselamatan dari neraka, keterhalangan dari rahmat Allah dan lepas dari neraka sa'ir yang hina dan merugikan, padahal mereka berbuat dosa yang terbesar dan terburuk di sisi Allah, di mana mereka mengatakan seraya ceroboh pada Allah sebab begitu dalamnya mereka lalai darinya dan kepada kedudukan kehormatannya. Mereka mengatakan telah memiliki Allah yang Maha Pengasih seorang anak, padahal dia Maha Suci dari segala atribut dan tanda kekurangan dan disucikan dari ciri-ciri kebaruan, hudus dan ketidakpastian. Yang mana hal itu adalah paling kuatnya tanda ketidakpastian, tanda ketidaksempurnaan dan kekurangan. Demi Allah, wahai orang-orang yang membuat kebohongan terhadap Allah, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa dengan menetapkan Allah memiliki anak sesuatu yang mungkar, yang keji sekali dan kebohongan yang menjijikkan dan kotor sampai-sampai takadus samawatu yatafattorna minhu, sampai-sampai hampir saja langit pecah dan terbelah padahal sangat kokoh tiang-tiang dan sangat kencang karenanya. Karena mendengar ucapanmu ini dan penisbahanmu ini. Karena langit beredar dan takut akan turunnya paksaan Allah dan besarnya kemurkaannya dan juga turunnya siksaannya. Wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Dan bumi terbelah dan demikian pula runtuh dan gugur gunung-gunung karena takut dan berdebar dengan benar-benar beruntuh. Keruntuhan yang terjadi sampai hancur sehancur-hancurnya sehingga membuat bentuknya sama sekali tidak terbekas. Semua itu disebabkan ketakutan, kekuatan sifat-sifat jalaliyah dan nama-nama qohriyah yang dimiliki Allah yang muncul dari kecemburuan ilahiyah, al-ghira al-ilahiyah, yakni dari Allah anda'au lirrahmani walada, karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih, Maha Suci memiliki anak. Hampir-hampir bumi terbelah, langit runtuh, gunung-gunung dan meletus gara-gara ucapan orang kafir yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki anak. Wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Dan tidaklah mungkin dan patut bagi Allah yang Maha Pengasih yang menampak pada setiap saat dan peristiwa serta tidak disibukkan dengan perkara demi perkara, mempunyai pasangan dan bergumul dengannya supaya melahirkan seorang anak yang menggantikan dan menjadi mitra baginya serta meminta bantuan padanya. Dia Maha Suci dari yang orang-orang zalim katakan dengan sebenarnya kesucian yang agung.
Sebaliknya, in kullu man fis samawati wal ardi, tidak ada seorang pun di langit dari para malaikat yang terlena dan tenggelam menelaah keridhaan Allah, keindahan Allah yang berhati-hati dari keperkasaan sifat agungnya, dan di bumi yakni penghuni alam fisik yang menghadap kepada penciptanya dengan tunduk, illa atir rahman, kecuali akan datang pada Allah yang Maha Pengasih yang telah menggelarkan dan membentangkan naungan-naungan asmanya yang terbaik dan sifat-sifat yang teragung, yang membenarkan pada mereka luapan-luapan samudra wujudnya menurut kebaikan belas kasihnya, abda, sebagai seorang hamba yang merendah dan dipaksa di bawah kendalinya, yang diarahkan oleh kuasa dan kehendaknya, dan diliputi oleh cakrawala pengetahuannya dan lembaran-lembaran ketentuannya. Sampai sekiranya laqad ahsahum wa'addahum adda, dan dia benar-benar telah menentukan dan merinci mereka di mana tidak terlewat satupun keadaan, perbuatan, perkataan, gerak-gerik dan diamnya mereka, serta semua keadaan hidup mereka sedetik pun, sekejap, selintas, dan sekedipan pun oleh pengetahuannya dan cengkraman kuasa dan kehendaknya, dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, yakni satu persatu, orang per orang, beserta seluruh fenomena yang berkaitan dengan setiap orang dan pribadi selagi mereka hidup di alam dunia ini. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap orang dari mereka akan datang pada Allah juga pada hari kiamat sendirian, sendiri-sendiri, seorang diri terpisah dari para pendukung, penolong, dan seluruh teman dan sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu", sungguh orang-orang yang terpilih yang diberkati adalah orang-orang yang beriman pada Allah dan keesaannya, dan mereka taat pada para rasulnya yang didukung olehnya, dan melaksanakan semua yang dibawa para rasul itu berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan pada mereka. Dan bersamaan dengan itu, wa amilus solihati, mereka juga melakukan amal soleh berupa kebajikan dan kebaikan yang dapat mendekatkan pada Allah karena mencari ridhonya dan ikhlas karenanya. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, telah akan dijadikan dan dibuatkan untuk mereka oleh Allah yang Maha Pengasih, yang menjamin balasan dan pengukuhan, serta untuk mereka menurut keluasan rahmat dan belas kasihnya, serta besarnya kelembutannya dan rasa kasih sayangnya, dan cinta kasih ke dalam hati semua orang mukmin sampai mereka saling mencintai dan saling akrab tanpa melalui perantara dan sebab-sebab seperti biasanya, yang menjadikan tumbuhnya rasa saling mencintai berupa tindakan berbagai kenikmatan dan kebaikan, berbagi berbagai pemberian dan penghormatan, berserta rasa cinta terhadap semua hamba Allah yang dimiliki para kekasihnya yang telah mampu lepas dari segala tuntutan basoriah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tujuan membagi anugerah kepada kekasihnya dan berisyarat kepada agungnya derajat Al-Qur'an yang mengumpulkan seluruh macam makrifat dan hukum, setelah dia menjelaskan dalam surat ini sebagian besar ajaran-ajaran pokok agama berupa pelajaran berharga, perenungan akhlak dan adab. Fa innama yassarnahu bilisanika, maka sungguh kami telah mudahkan ia, yakni Al-Quran itu dengan bahasamu, dan kami ringankan dan turunkan ia dengan menggunakan bahasamu, litubashshira bihil muttaqin, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira pada orang-orang yang bertakwa, yang menjaga diri mereka dari menentang apa yang telah diperintahkan pada mereka dan yang dilarang dari mereka, dengan kabar gembira yang besar, sebagai bentuk perhatian Allah pada mereka dan sebagai anugerah, yaitu sampainya mereka kepada makom ridho dan kebahagiaan melalui pertemuan dengannya. Wa tungdhira bihi qaumal ludda, dan agar engkau dapat memberi peringatan dengan itu, yakni dengan ancaman-ancaman berbagai siksaan yang telah disebutkan di dalamnya kepada kaum yang membangkang, yakni yang banyak membangkang dan membantah seraya berlebihan dalam sikap membangkang dan durhakanya, dan keras kepala terhadap apa yang telah diberikan, terhadap apa yang telah mereka biasakan dengan sikap fasik dan rusak.
Dan janganlah engkau mempedulikan wahai Rasul yang paling sempurna kepada menguatnya pembangkangan dan kedurhakaan mereka. Dan jangan pula engkau bersedih karena keras kepala dan rusaknya mereka. Karena wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Yakni kami telah sering membinasakan kaum-kaum yang telah lewat. Mereka semakin kuat seperti mereka kaummu ini dalam kelalaian dan kesesatan, sudah semakin keras kepala dalam membantah dan berdebat. Renungi dan biarkan saja, wahai Rasul yang paling sempurna, dan rasakanlah hal tuhissu minhum, adakah engkau melihat dan merasa dari mereka orang-orang merusak itu min ahadin, salah seorang dari mereka yang selamat dan tetap aman dari cengkraman kekuasaan kami dan kekuatan paksaan dan murka kami. Au tasma'u lahum rigza, atau engkau mendengar dari mereka adanya bisikan, yakni suara samar yang terdengar dari kubur dan makam mereka. Bahkan mereka pun menjadi seakan tidak ada sama sekali. Dan tidaklah hal itu dan semisalnya sulit bagi kami. Wahai Tuhan kami, akhirilah hasil dan urusan kami dengan kebaikan dan kebahusan. Semoga kita semua dikarunia husnul khotimah oleh Allah. Penutup surat Maryam. Sudah seharusnya bagi engkau, wahai seorang salik, yang menghayati dan merenungi Asmaul Husna yang suci, yang berusaha menyingkap isyarat sifat-sifatnya yang mengandung sisi ketetapan, subutiyah, sisi kausalitas, sababiyah, sisi keindahan, jamaliyah, sisi keagungan, jalaliyah, sisi kelembutan, lutfiyah, dan sisi keperkasaan, kohriyah, dan semua sifat-sifat sucinya yang sebanding, mutakobalah, dan sepadan mutamassalah, untuk memperdalam dan merenungi makna pada Asma'ur Rahman yang diulang oleh Allah dalam surat ini berkali-kali. Asma'ur Rahman. Dan renungilah hal tersebut supaya engkau sampai dan mampu kasaf bahwa prinsip bagi semua apa yang tampak dan tersembunyi, apa yang telah ada dan akan ada, justru berada dalam asma ini, yaitu Ar-Rahman, yang memberikan isyarat pada luasnya rahmat Allah yang hak dan besar, dan kepada besarnya belas kasih dan kebaikannya kepada semua mazhar dan ciptaannya. Karena dengan asma ini Allah Subhanahu wa taala bersemayam di singgasana semua yang ada dan telah tiada, dan dengan asma ini pula lahirlah apa yang telah lahir dan dari tirai ketiadaan, katmul adam. Pada intinya tidak ada yang wujud yang nyata, terindah, terukur dan terasakan kecuali ia berada di dalam asma ini dan di bawah pemeliharaan dan pengelolaannya. Di mana kalau keberlangsungan asma ini terputus dari alam semesta, sekejap saja, pasti tidak lagi tersisa pada alam ini keberadaan dan wujud sama sekali. Dan kapanpun kau menggapai akhirat, kapanpun engkau menggapai hakikat asma yang agung ini, Ar-Rahman, dan engkau meyakini universalitasnya dan pencakupannya terhadap semua mazhar, dengan pencakupan cinta dan kasih sayang, engkau pasti meraih hakikat pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat 93. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang pada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Kita baca tadi di ayat ke-93. Coba saya baca lagi. In kullu mau fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang pada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang menggapai hakikat dari makna-makna pada asma-asma yang terbaik, Asmaul Husna, dan menemukan rahasia-rahasia sifat-sifatnya yang luhur, dan dengan anugerah kebaikannya, dengan keluasan rahmat dan belas kasihnya. Kita selesai surat Maryam, nah Bapak Ibu, kita nanti lanjut di surat Toha. Insya Allah besok kita lanjut surat Toha. Sadaqallahul Azim, wa sadaqa Rasulul Karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah
Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.